Terima kasih. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang kami tuan, kadang saya hormati langsung pada permasalahan. Jamnya juga jam 12. Sebetulnya kalau ini cepat sekali didapat. Mohon maaf ini sebelumnya kami masuk di dalam acara ini, mempelajari acara ini sebelumnya baru, jadi mohon maaf. Tapi kami mempelajari dengan betul-betul. Mempelajari dengan betul-betul bersama teman-teman Siono ini, merasa orang Eda yang dituakan, dan sedikit pernah meneliti organisasi sampai isi tingkat pusat. Jadi mungkin ada yang baru dalam menata organisasi, mulai dari pisahkan ranting Oswati sampai ke isi tingkat pusat yang saat ini 91 ikut menjadi pelatih internasional, kemudian mempromosikan pencaksilat ke dunia saat itu tahun 91 bersama sponsornya utama dulu adalah Bapak Prabowo pada saat itu. Jadi tidak mengaitkan dengan Pilpres Pak sama sekali tidak. Jadi dari ini background kami. Setelah kami meneliti perjalanan organisasi dan gejolak yang ada pada adik-adik kita, khususnya dari wilayah yang dekat dengan pusat, Ponorogo, Magetan, Madiun, sendiri Ngawi. Sekarang justru malah berkembang ke tengah seluruhnya. Dalam waktu dekat ini berkembang permasalahan. Betul apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur tadi, bahwa di evaluasi kelihatannya tenang, sebetulnya masalahnya berat. Karena terkait dengan konstitusi, terkait dengan keberadaan. Jadi wujudnya yang jelas kegiatan evaluasi mulai berdiri sampai sekarang kita pelajari sebetulnya adalah organisasi semuanya dibahas melalui konstitusi, melalui musyawarah yang terakhir keputusan adalah musyawarah besar. Kemudian di belakangan ini terjadi pembelokan sedikit yang tidak terasa sampai timbul hari H. Jadi hari yang bulan-bulan sekarang ini sangat kelihatanlah arah pembelokan. Menurut sebetulnya kan tidur di rumah tidak mengurus sekarang sudah tidak mengurus, tapi meneliti dari perjalanan dan dari daerah semuanya. Kemudian setelah kita belajar menurut hemat saya, orang yang nanti organisasi dan mempelajari apa yang kita bahas dahulu. Maaf, yang ini saya dulu juga itu membahas pada saat ADR 85 itu kami duduk di SD. Jadi Mubes 85 kami juga duduk di SD pada saat itu senior kita masih masih jadi kami duduk di SD saat itu ngerti persis roh daripada organisasi yang ada dalam Mubes. Kalau kita pelajari ADR mulai awal sampai dengan yang akhir ini ada kita pelajari mulai awal sampai dengan ADART 2008 pada intinya prediksi kami tertarik dan proyeksikan pendapat yang kita tarik pada organisasi kepengurusan yang sekarang diserahkan pada masyarakat ini ilegal. Monggo kita bangsa Indonesia adanya kumpulan untuk polisi harus ada izin, ada ini dan segala. Dalam kumpulan sudah ada aturan. Kita pakai aturan adalah BS. Nuntewu itulah, maaf ini sama sekali masih sama sekali tidak. Saat aku orang itu berarti saya kadang saya masih tidak. Tapi kalau berbicara sistem, berbicara peraturan dalam organisasi. Nuntewu sangat mohon maaf, saya tidak sama sekali yang mengenai Latin, tapi monggo kita berpikir secara organisasi dan langkah-langkah atau yang kita laksanakan ini sudah sesuai dengan organisasi yang terbentuk.
Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas izin dari Ketua kami mencoba menjawab apa yang disampaikan kakak tadi. Namun sebelumnya kita satu-satu persepsi, kita bicara organisasi bukan bicara pribadi. Kalau bicara organisasi tentunya tidak ada selalu menyinggung perasaan. Profesionalisme dipertaruhkan di jajaran organisasi. Yang kedua, saya sepakat berkenan pada ADRT 2008. Walaupun ada juga kekerasan berbalik yang memang kita berkenan pada ADRT. Sepakat ya? Sepakat? Sepakat begitu? Ya. Nah, saya menanya. Oke, sepakat ya, karena tadi, nah, tadi bentar, tadi disinggung ada 2008 itu dasar apa yang disampaikan Kang Man tadi. Itu dari pegangan. Bapak, jadi tadi 2000 ada terbentuk ADART, kemudian ke ART 2008 ini menyalahi 2000 atau tidak. Itu sama-sama kita pelajari di sana. Dengan hati dingin kita pelajari perubahan ADART di dalam 2001 harus dilaksanakan dengan mubes. Kemudian ADART 2008 di dunia ini mungkin hanya satu di Desa Terasi, ada dua ADART, ada dua. Ini perubahannya itu tidak dilaksanakan dengan mubes. ADART yang kita injak ini sebetulnya kurang nyaman atau kurang nyaman. Non sewu Mas, ini sedikit kita nanti yang diserai sekarang ini saudara tua kita Mas Rizal, justru yang sebelumnya tidak mengkaji, mungkin masih abri jadi belum masuk dalam kegiatan organisasi sebelumnya, itu nanti malah justru apa dijadikan bendung atau tameng yang akhirnya ditabrak dan dasarnya kalah. Terima kasih. Bahwa dari pusat dibentuk cabang tanda kantil ini agar informasi tidak bisa. Ini artinya apa? Mekanisme rantai cabang pusat. Nah, kalau masing-masing pribadi mengatasnamakan Desa padahal warga Desa itu ada 8 juta. Kira-kira mau dibawa kemana organisasi kita? Kalau masing-masing mengatasnamakan pribadi, semua bekerja. Lalu apa makna daripada organisasi itu? Itu yang pertama. Karena saya melihat ini pribadi, bukan ketua cabang. Mekanismenya sudah melekat pada ketua cabang yang mewakili aspirasi dari masing-masing warga di cabang itu. Mekanisme yang disepakati semacam organisasi manapun yang saya contohkan orang tidak mungkin pribadi personal di polsek itu bicara atas nama polsek tanpa melalui polsek. Itu protak internasional. Kalau masing-masing pribadi mengatasnamakan sejahtera ini sulit. Ini baru ya. Biasanya petugasnya yang jelas untuk pandang biasa di lapangan. Yang jelas terkait dengan sistem, walaupun ketua cabang itu juga ikut reorganisasi. Dengan tidak. Jadi saya berbicara tadi sistem yang ada 2001, kemudian 2008 itu sudah salah. Kemudian 2008 sendiri setelah kita mempelajari ada yang ada, saya salah tidak ingin membuka-buka manusia salah tidak kan.
Dengan meningkat masuk di dalam ketua umum kita pelajari 2028 saja itu sudah datang. Tidak usah kita baca satu-satu, monggo sama-sama mencermati dalam membaca. Nah ini adik-adik ini walaupun ini pengesahan yang baru, kami tidur sebetulnya. Tidur di rumah sama sekali tidak ada bangun melihat seluruhnya karena pernah ikut berjuang dalam membesarkan organisasi saat itu, terpanggil bangun, kemudian membaca betul-betul bersama, jadi sepelajari apa tuntutannya, benar. Kemudian satu lagi, ada yang kemarin, saya kebetulan datang di sana, di Magetan. Magetan sekarang ini kelihatannya dimintai juga pergantian pengurus cabangnya. Magetan tidak ada apa-apa, akan melaksanakan musyawarah dengan baik, ini diminta ini. Ini kemudian kami di sana rapat bersama teman-teman juga mempelajari sistem yang ada di pusat sama-sama Lundewu, tidak saya sama sekali tidak bersama-sama rapat. Akhirnya juga mempunyai bentuk sendirian pengambilan sikap dikatakan, tapi Bapak Ketua belum menyampaikan. Boleh dikatakan masih meraba-raba pengurus pusat yang sekarang ini legal atau tidak legal. Maka dari itu permohonan sampai sekarang tidak dijawab karena masih hasilnya legal atau tidak legal. Itu masih bijaksana banget dimaksud. Jadi adik-adik kita yang muda-muda banget ini sudah menyatakan Lundewu ini. Jadi kepengurusan yang dipegang oleh ketua umumnya Majelis di sini ini boleh dikatakan dari dasar yang ada ini belum legal. Terima kasih.